Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul pengambilan keputusan administratif yang otomatis dan tata kelola yang baik, sinergi trade-off dan batasan oleh Ulrich Burohal dan Morten Belle Hansen. Dengan beberapa anggota kelompok saya, yang pertama ada saya sendiri, Tiara Artikasari, Nabila Azalia, Desi Amania, Zahra Nadia, Melisa Farah, dan RR Diva. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada latar belakang AADM. Jurnal ini menunjukkan adanya ketegangan antara penggunaan AADM dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti akuntabilitas, efisiensi, kesetaraan, keadilan, ketahanan, responsivitas, privasi, aturan hukum, dan transparansi. Saat ini semakin banyak sistem otomatis yang digunakan untuk membantu membuat keputusan administratif. Meskipun sistem ini dipandang sebagai solusi untuk beberapa masalah di sektor publik, sistem ini juga mendapatkan kritik karena menciptakan masalah baru. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan tata kelola yang baik dan pengambilan keputusan administratif yang otomatis. Jadi ada dua poin penting yang perlu diperhatikan dalam proses reduksi ini. Yang pertama adalah relevansi dengan AADM dan otoritas publik. Daftar nilai yang diringkas tidak boleh terlalu panjang agar analisis tetap layak dan terarah. Namun, daftar tersebut harus mencakup nilai-nilai yang sangat relevan dengan penggunaan administrasi publik atau AADM dan pelaksanaan otoritas publik. Yang kedua ada mengakui kompleksitas dan trade-off. Daftar nilai yang diringkas harus mengenali kompleksitas administratif publik dan mencakup nilai-nilai yang bertentangan yang dapat menghasilkan trade-off dan paradoks. Next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai tata kelola yang baik dalam pengambilan keputusan administratif otomatis atau AADM. Ada sekitar 5 nilai. Yang pertama, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Untuk akuntabilitas artinya adalah sistem harus dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti bahwa proses pengambilan keputusan harus dapat dilacak, dijelaskan, dan diverifikasi. Transparansi yang artinya adalah bahwa sistem harus dalam pengambilan keputusan harus terbuka dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait. Untuk responsivitas berarti bahwa sistem AADM harus mampu merespon dengan cepat dan tepat terhadap perubahan kondisi atau kebutuhan. Untuk nilai yang kedua ada efisiensi yang berarti sistem harus mampu mengambil keputusan dengan cepat, tepat, dan hemat biaya. Untuk nilai yang ketiga ada keadilan dan kesetaraan. Untuk keadilan dalam AADM berarti bahwa sistem harus adil dan tidak memihak. Sistem harus dirancang untuk menghindari bias, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil terhadap pengguna. Untuk kesetaraan, berarti bahwa sistem harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua pengguna untuk mengakses dan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh sistem ADM. Untuk nilai yang keempat ada ketangguhan, yang berarti bahwa sistem harus dapat bertahan terhadap berbagai ancaman seperti serangan cyber, kegagalan sistem, atau bencana alam. Untuk nilai yang terakhir ada aturan hukum. AADM harus dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Sistem harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak melanggar hak-hak pengguna. Aturan hukum juga memastikan bahwa sistem ADM tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar etika atau moral. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut saya akan menjelaskan penjelasan penting tentang sinergi, batasan, dan trade-off. Yaitu yang pertama sinergi, terjadi ketika dua atau lebih elemen bekerja sama untuk meningkatkan nilai tata kelola yang baik. Dalam hal ini, AADM dapat meningkatkan konsistensi dan kualitas keputusan administratif, mengurangi bias, dan meningkatkan efisiensi proses. Yang kedua adalah trade-off, yaitu kompromi antara dua elemen yang diinginkan tetapi saling bertentangan. Dalam konteks AADM, ini bisa berarti bahwa peningkatan efisiensi dan konsistensi mungkin datang dengan pengorbanan terhadap responsivitas dan ketahanan sistem. Yang ketiga yaitu batasan, yaitu terjadi ketika peningkatan atau penurunan lebih lanjut dari suatu elemen mengubah hubungan secara substansial. Batasan ini dapat menghambat kemampuan AADM untuk berfungsi secara optimal dalam konteks tata kelola yang baik. Selanjutnya, yaitu data analysis dan data collection, yaitu analisis data dan koleksitas data atau pengumpulan data. Dibagi menjadi 4 tahap, yaitu metode pencarian, kriteria inklusi, kemudian proses penyaringan, dan pengodaan data. Metode pencarian yaitu 3 metode yang digunakan, yaitu pencarian kata kunci terstruktur pada database Scopus dan Web of Science, pencarian kutipan maju, dan metode pelengkap sejawat. Yang kedua yaitu kriteria inklusi,
Artikel yang dipilih harus meneliti hubungan antara nilai-nilai tata kelola yang baik dan elemen-elemen AADM. Artikel yang hanya menyebutkan hubungan secara tidak langsung atau sebagai praduga awal dikecualikan. Yang ketiga yaitu proses penyaringan. Dari 2.911 artikel yang dihasilkan, artikel disaring berdasarkan penilaian manual terhadap judul, kata kunci, dan abstrak. Yang ketiga yaitu, yang keempat yaitu pengadaan data, yaitu artikel yang dipilih dikodekan berdasarkan elemen AADM dan nilai tata kelola yang baik. Pengodaan dilakukan dalam beberapa putaran untuk memastikan konsistensi dan akurasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai finding synergies, di mana pada bab ini membahas mengenai karakteristik literatur review, di mana penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap 104 artikel yang terdiri dari 83 artikel jurnal dan 21 buku atau bab buku. Distribusi artikel ini tersebar di 58 jurnal berbeda dengan Government Information Quarterly menjadi jurnal yang paling sering memuat artikel terkait topik ini. Hal yang menarik adalah dominasi dari 3 bidang utama yaitu administrasi publik, hukum, dan sistem informasi yang menunjukkan sifat interdisipliner dari penelitian ini. Dari 104 artikel tersebut, 39 artikel bersifat empiris yang berarti mengandalkan data yang dikumpulkan. Dengan sekitar 2/3 menggunakan metode penelitian kualitatif. Penting untuk dicatat bahwa jumlah artikel menunjukkan peningkatan signifikan menjelang akhir periode penelitian, mengindikasikan pertumbuhan minat dalam bidang ini. Selanjutnya, yaitu sinergi utama AADM. Ada 4 pembahasan. Yang pertama ada sinergi terkait kesetaraan. Lalu yang kedua ada sinergi terkait supremasi hukum. Lalu yang ketiga ada sinergi terkait transparansi. Dan yang terakhir ada sinergi terkait efisiensi. Selanjutnya yaitu aspek penting AADM. Yang pertama, aspek penting AADM membahas otomatisasi mencakup beberapa elemen. Yang pertama, pengumpulan informasi relevan. Lalu yang kedua, identifikasi aturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, evaluasi informasi. Yang keempat, pemilihan tindakan berdasarkan aturan algoritmik. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas kompromi dan batasan. Jadi kompromi sendiri adalah penggunaan ADM atau pengambilan keputusan administratif otomatis yang dapat merusak beberapa nilai tata kelola yang baik. Misalnya keadilan dapat terganggu karena pembatasan kebijaksanaan dan kesetaraan dapat terpengaruhi oleh bias data dan akses yang tidak merata ke layanan publik. Batasan sendiri adalah di mana situasi peningkatan penggunaan ADM melewati batas yang diterima, seperti melemahkan legalitas, keputusan karena pembatasan kebijaksanaan, dan mengandalkan pertimbangan yang tidak relevan. Hal ini juga dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi karena ketidakmampuan untuk memberikan alasan yang jelas untuk keputusan yang diambil. Next. Untuk trade-off dan batasan yang diidentifikasikan berkisar pada penggunaan ADM dan ada 7 nilai tata kelola yang baik. Yang pertama ada keadilan, kesetaraan, supremasi hukum, akuntabilitas, daya tangkap, hak atas privasi, dan ketahanan. Untuk dari ketujuh nilai tersebut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait 7 nilai tata kelola yang baik. Yang pertama yaitu keadilan, di mana ADM ini dapat melemahkan prinsip ekuitas karena pembatasan kebijaksanaan yang mengurangi kemampuan otoritas publik untuk menerapkan norma keadilan secara fleksibel. Yang kedua, yaitu kesetaraan, yang di mana ADM beresiko merusak perlakuan yang sama karena bias data dan akses yang tidak merata ke layanan publik, sehingga dapat memperburuk kesenjangan digital. Yang ketiga yaitu supremasi hukum, yang di mana ADM itu dapat melemahkan legalitas keputusan karena pembatasan kebijaksanaan dan ketergantungan pada pertimbangan yang tidak relevan. Yang keempat yaitu akuntabilitas, yang di mana ADM ini dapat mengurangi transparansi dan kemampuan untuk memberikan alasan yang jelas terkait keputusan yang melemahkan akuntabilitas sistemik. Yang kelima yaitu daya tanggap, yang dimana meskipun ADM ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, hal ini mungkin tidak dapat menyesuaikan dengan situasi yang tidak terduga dan kompleks, sehingga dapat mengurangi daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Yang keenam yaitu hak atas privacy. Nah, penggunaan ADM sendiri seringkali memerlukan pengumpulan data analisis data pribadi dalam jumlah yang besar, sehingga dapat mengancam privasi individu dan dapat menimbulkan resiko pelanggaran privasi yang meningkat jika tidak dikelola dengan baik atau jika ada kebocoran data. Dan yang terakhir yaitu ketahanan, yang dimana ketergantungan pada ADM dapat mengurangi ketahanan sistem jika terjadi kegagalan teknologi atau serangan cyber. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hubungan antara sistem keputusan otomatis AADM dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sangat kompleks dan beragam. Aspek yang saling bertentangan atau saling mendukung dibahas lebih sering daripada yang lain. Kemudian, jurnal ini juga merekomendasikan penelitian tambahan untuk menyelesaikan kekurangan yang ada dan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cara AADM dapat digunakan sambil mempertahankan nilai-nilai penting dari tata kelola yang baik. Bahwa pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara sistem otomatis dan tata kelola yang baik memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikut ini merupakan lembar kontribusi dari kelompok kami. Sekian dari presentasi kelompok 5, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.